Hai, balik lagi di channel gua. Nama gua Kinanti Larasati, panggil aja Kinan. Dan terima kasih buat kalian yang sudah mau ngeklik video ini. Dan sepertinya udah beberapa bulan berjalan, gua nggak ngebahas lagi tentang WP1. Ya, entah apapun penyebutannya gitu ya. Kalau salah ya ini penyebutan gue, WP1 atau Whip One gitu ya, karena waktu itu gue sempat ditegur katanya bukan gitu cara bacanya, cara baca aja salah. Ya itulah. Oke, jadi kalau kita lihat ini gue dapat dari grup telegramnya mereka gitu ya. Jadi ada yang ngechat seperti ini gitu ya, kalau kalian lihat gitu ya. Tolong izinkan saya bertanya gitu ya. Di negara Anda, proyek WP1 telah membuat pengumuman. Nah, nih ya. WP1 sedang bersiap untuk membuka pendaftaran di bursa di seluruh dunia. Dan WP1 telah mengumumkan akan berhenti menarik uang ke rekening. Apa nih maksudnya ya kan? Pasti kan bertanya-tanya nih, asking nih. Nah, terus kalau kita lihat di sini dimulai dari tanggal 4 Januari hingga 14 Januari 2025. Mulai 4 Januari 2025 hingga 14 Januari 2025, proyek WP1 akan berhenti mengizinkan orang menarik uang ke rekening bank mereka. Saya di Vietnam. Ya. Jadi, apakah dengan adanya pengumuman ini member-membernya mengalami sulit penarikan? Kita lihat ya. Nah, kenapa? Ada yang nanya nih ya. WP1 sedang bersiap untuk membuka pendaftaran di bursa di seluruh dunia. Itu klaimnya dari mereka sepihak ya. Yang sebenar-benarnya ya dia mau daftar di bursa, dia mau pendaftaran ngurus izin, mau pendaftaran di mungkin kerjasama dengan pihak lain, itu kayak nggak ada sangkut pautnya dengan penarikan. Iya dong, coba dibalikan ke logika deh. Karena itu salah satu hal yang kalau pemain Ponzi dan mentor Ponzi ini udah paham nih arahnya kemana gitu ya. Entah drama-drama yang mereka buat seolah-olah mereka nih sedang memperbaiki diri atau meningkatkan dirinya gitu ya. Padahal sebenarnya enggak, mereka ini bersiap untuk yang namanya kabur. Jadi hati-hati ya buat kalian ya. Oke. Terus kalau kita lihat di negara saya WP1 telah mengumumkan, ini masih sama ya. Oh seperti itu. Nah ini juga ada yang komen. Di TM Semarang masih bisa WD 4 Januari. Hari ini dah masuk rekening. Oke. Ini 4 Januari ya. Nanti kalau udah tanggal 14, kalau mau WD suruh bayar pajak, dan yang udah bayar pajak pun nggak cair. Kayak kejadian di mana ya? Aku kayak nggak asing gitu ya. Ini kayak cerita lama gitu ya. Jangan ada yang mau bayar pajak ya teman-teman. Maksudnya dulu Smart Wallet juga gitu. Dramanya jangan ada yang bayar pajak kalau sudah tanggal 14 Januari. Oke. Di Pekanbaru 4 Januari. Kalau kita lihat nih 4 Januari ini ada foto basecamp ya. WP1 di cabang Pekanbaru. Oke. Belum ada pengumuman seperti ini. Nah, kalau kita lihat di tanggal 5-nya, kita lihat ya di tanggal 5 atau di tanggal 6 gitu ya. Kalau tadi gue sempat lihat gitu ya, mereka ini udah mulai yang namanya sulit untuk penarikan. Nih, di Vietnam masih Anda masih bisa masuk ke WP1, tetapi Anda tidak bisa menarik uang ke rekening bank Anda. Oke. Kemarin saya menarik uang dan tidak berhasil. Terus kalau kita lihat komentar ini ya, ada beberapa anggota di sini terkendala WDK dan jawaban dari tim lain adalah silakan menghubungi atasanmu. Intinya nggak jauh-jauh dari cari mentor ataupun orang yang kalian gunakan kode referralnya ya. Terus juga ada yang berkomentar seperti ini ya, kalau kita lihat disuruh cari anggota baru
Terus anggota baru disuruh cari lagi anggota, gitu dan gitu ya, gak henti. Ujung-ujungnya di banned deh akunnya karena udah untung banyak dari anggota-anggota lain yang gak bisa ditarik ya. Nah terus buat anggota-anggota lain yang bisa menarik, cepet-cepetlah ditarik sebelum gak bisa narik. Dikarenakan udah banyak wilayah-wilayah yang sudah gak bisa narik. Mumpung masih ada kesempatan untuk narik, tariklah semua aset kalian. Maaf, cuma ngingetin aja, jangan sampai tertipu sama seperti saya. Tapi hal ini tuh berbanding terbalik kalau kita lihat di Facebook ya. Karena di Facebook ini, gue lihat ya untuk postingan-postingan terakhirnya masih banyak juga orang yang ngajak orang lain untuk bisa bergabung di WP1 ini. Walaupun mungkin ya tadi ya dari kalimat terakhir, jadi kayak mungkin sistemnya kayak undang, jadi WP1 ini gak bakal hilang ya, dia tetap ada ya. Tapi cara main mereka itu adalah kalau orangnya udah untung banyak gitu ya, udah dapat komisi banyak ya akunnya di banned gitu. Sistem mainnya kayak gitu di WP1. Jadi nggak aplikasinya itu menghilang atau kabur, enggak, justru dia menghilangkan orang-orang yang udah banyak untung dan di banned. Apalagi mungkin banyak punya bawahan banyak ya. Kayak gitu jadi ya. Jadi permainannya sekarang udah terlihat ya. Dan hati-hati buat kalian yang mau join investasi apalagi model seperti ini dengan keuntungan pun yang sudah fix seperti ini dan bahkan keuntungannya sangat amat besar ya. Untuk setiap bulannya kalian wajib hati-hati. Itu ya. Walaupun iming-iming keuntungan, iming-iming misalkan mereka dapat sertifikat seperti ini gitu ya, entah mereka mengadakan pertemuan seperti ini ya, entah mereka nunjukin bukti penarikan ya, atau misalkan dapat door prize atau ya ada yang pertemuan di hotel atau sebagai macamnya ya, yang seringkali udah banyak muncul. Kalian wajib tetap harus hati-hati karena kita nggak boleh menutup kemungkinan kayak gini ya, kayak misalkan ada orang yang dirugikan gitu ya, di sisi lain juga ada orang yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Kalian juga harus lihat kedua sisi ini gitu ya, kalian harus netral, jangan cuma lihat dari sisi untungnya aja. Nah kenapa nih orang ini kok jadi rugi ya, kalau misalkan sudut pandang kalian, oh orang itu karena melawan, nggak sopan, banyak nanya dan segala macamnya, akhirnya akunnya di banned atau melakukan kecurangan. Itu nggak kayak gitu loh caranya menilai halnya ya, bukan kayak gitu. Kalaupun dia melakukan kecurangan gitu ya, harusnya kan ada pelanggaran 1, 2, 3 gitu ya, bukan langsung akunnya di banned gitu ya. Kayak contoh kalian mungkin main afiliasi atau misalkan kalian buka toko di Shopee ataupun TikTok, itu kan juga pasti ada pelanggaran berat, sedang, dan ringan gitu ya, masih dikasih kesempatan. Nah kalau langsung jebret akunnya di banned, ini ya sebenarnya masalah itu ya aplikasinya. Jadi kalian wajib hati-hati. So mungkin itu aja untuk pembahasan dari WP1. Buat kalian yang punya pengalaman boleh ditulis di kolom komentar di bawah ya, kasih tahu ke gua nih kalau mungkin ada informasi yang belum gue sebutkan. Dan mungkin itu aja, dan sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Bye bye.